menyusun laporan keuangan perusahaan tahun 2021 untuk dijadikan bahan audit. Silahkan dicek, Pak. Baik, saya akan cek. Melalui data dari laporan keuangan kita, sepertinya perusahaan kita mengalami kerugian yang cukup besar. Iya, Pak. Oke, saya terima laporan keuangannya. Baik, ini laporan keuangan yang telah disusun oleh akuntan dari perusahaan kami tahun 2021. Mohon diperiksa. Saya cek dulu ya. Ini perusahaan kita mengalami kerugian yang cukup signifikan ya. Iya, Bu. Baik. Apa yang akan menjadi pertanggungjawaban kita atas kerugian ini? Perusahaan kita mengalami perubahan dari pergantian supplier yang lama telah berhenti bekerja sama dengan perusahaan kita. Akhirnya kita memilih sebuah supplier baru di mana harganya itu lebih mahal daripada supplier lama. Baik, sesuai dengan laporan keuangan yang sudah disusun, maka jadwal audit itu pada tanggal 9 ke depan. Saya mohon persiapkan dokumen-dokumen serta laporan keuangan yang siap untuk diaudit. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Syarul bisa datang ke ruangan saya dulu? Iya Pak, saya tunggu ya. Permisi Pak, Bapak panggil saya? Ya, silakan masuk. Baik. Silakan dulu. Baik, terima kasih Pak. Saya mau bantu kalian. Kalian akan mengaudit laporan keuangan PT Amindo 2021, dan untuk Anda auditor junior, tolong siapkan kertas kerja audit dan dokumen-dokumen lainnya. Tolong proses audit ini dan tolong bimbing auditor junior untuk melakukan audit ini. Apakah kalian siap? Baik Pak, kami akan melakukan riset terlebih dahulu, kemudian kami akan melakukan proses audit ini sesuai dengan arahan Bapak. Oke, saya tunggu sampai tanggal 9 ya. Baik Pak, kami akan melakukan. Oke, silakan. Terima kasih kepada pihak PT Indonesia telah mempercayakan kepada KP kami untuk mengaudit laporan keuangan tahun 2021 ini. Saya sendiri atas nama Syarul, utusan dari KP ini sendiri, saya dan di sini bersama teman saya Alia untuk memeriksa laporan keuangan PT Indonesia. Baik, terima kasih. Apakah pihak PT Indonesia itu bisa mempresentasikan terlebih dahulu terkait laporan keuangan yang telah dibuat pada tahun 2021 ini? Baik, minta tolong untuk manajer keuangan mempresentasikan laporan keuangan atau kinerja perusahaan kita di 2021. Baik, saya Ivan selaku manajer keuangan PT Misa saat ini akan mempresentasikan kinerja PT Misa tahun 2021 yang dalam mengelola keuangannya yang disusun oleh akuntan dari perusahaan kami. PT Misa saat ini tahun 2021 memiliki total aset sebesar 350 miliar 370 juta 482.319 rupiah. Total yang dimiliki sebesar 209 miliar 59 juta 609.999 rupiah. Total ekuitas sebesar 141 miliar 315 juta 873.220 rupiah. Total pendapatan penjualan sebesar 129 miliar 512 juta 982.726 rupiah.
Total beban pokok pendapatan sebesar 152 miliar 141 juta 705.996 rupiah. Pada tahun ini, PT Nisa mengalami kerugian akibat perpindahan supplier baru dari supplier lama ke supplier baru, dikarenakan supplier lama yang sebelumnya tidak mau lagi bekerja sama dengan PT kami, PT Nisa. Sekian dari laporan. Bagaimana terkait proses riset yang kamu lakukan terhadap PT Admindo, kemudian apakah kertas kerja audit dan juga pendukung ini sudah ada? Baik Pak, saya sudah meriksa dan ini kertas kerja audit saya dan dokumen-dokumen lainnya. Saya cek dulu ya. Ya, baik. Saya rasa kertas kerja dan dokumen ini sudah cukup untuk kita melakukan proses audit. Rencana besok baru kita melakukan audit. Kemudian ini standar profesi akuntan publik. Saya mohon kamu berada karena ini akan dijadikan acuan untuk proses audit yang kita akan lakukan. Perusahaan Anda itu mengalami kerugian ya. Ini disebabkan oleh penggunaan bahan baku yang seperti yang telah dilakukan terutama saya tadi, dia menemukan bahwa ada memang penggunaan bahan baku dalam laporan baku Anda, ya, sehingga ini menyebabkan perusahaan Anda itu mengalami kerugian. Kemudian penggunaan bahan baku ini cukup materialistis. Pembengkakannya itu sangat-sangat tidak signifikan, sangat-sangat besar. Apakah bisa pihak PT Nisa itu menjelaskan apa sih yang menyebabkan pembengkakan bahan baku ini yang cukup materialistis, yang cukup besar? Apa bisa? Bisa Pak, dan akan jelaskan oleh manajer keuangan saya. Kenaikan bahan baku cukup memang signifikan akibat dari perpindahan supplier baru, di mana harga supplier baru itu harganya lebih mahal daripada supplier lama. Itu yang mengakibatkan harga bahan baku atau pengeluaran perusahaan terhadap bahan baku itu naiknya cukup signifikan. Bukti sudah ada, tinggal mohon dicek perubahannya. Ya. Betul. Apa yang kemudian dikatakan oleh Bapak Ilham selaku manajer keuangan bahwasannya ada perpindahan supplier baru ya. Ini yang kemudian menyebabkan penggunaan bahan baku, gitu ya. Tapi yang kami lakukan itu dari KPD sendiri, dari hasil riset yang kami lakukan, pembengkakannya itu tidak sematerialis ini, tidak sebesar ini. Pembengkakan dari hasil riset yang kami dapatkan di pasar itu cuma 10%, tapi yang Anda dapatkan dalam laporan keuangan Anda itu 30%. Ini kemudian menyebabkan perusahaan Anda itu mengurangi kerugian. Permisi Bu. Oh Pak, silakan masuk Pak. Silakan duduk Pak. Terima kasih Bu. Iya Pak. Baik, maksud kedatangan saya ke sini itu saya dari auditor eksternal ingin menyampaikan laporan auditor yang telah kami buat dari hasil proses audit yang kami lakukan. Ini laporan audit yang kami hasilkan. Baik Pak. Boleh jelaskan pendapatnya Pak? Ya, berdasarkan apa yang telah kami lakukan kemarin dengan teman-teman auditor lainnya, kami menemukan pembengkakan bahan baku pada laporan keuangan audit Anda, tapi kami tidak menemukan celah atas kecurangan yang terindikasi perusahaan Anda itu buat. Jadi kami mengeluarkan pendapat secara wajar terkait laporan keuangan yang telah Anda buat pada tahun 2021 itu. Baik, terima kasih banyak atas kerjasamanya Pak. Baik. Tujuan saya memanggil Bapak datang ke sini karena laporan keuangan pada tahun 2021 telah
diaudit dan saya ingin menyerahkan laporan keuangan auditan. Boleh Bapak cek dulu. Baik, saya akan mencek laporan keuangan tahun 2021 yang telah diaudit. Apakah yang menjadi bahan pertimbangan, apakah saya akan menarik saham saya ataupun menanamkan saham saya di sini? Baik Pak, Bapak boleh membawa laporan ini kembali dulu untuk dicek. Terima kasih Pak. Setelah melihat video sebelumnya, mari kita masuk ke dalam pembahasan yang akan kita bahas, yaitu materialitas dan risiko audit. Pembahasan yang pertama yaitu materialitas. Materialitas adalah besarnya penghapusan atau salah saji informasi akuntansi yang dengan memperhitungkan situasinya menyebabkan pertimbangan stakeholder yang bijaksana yang mengandalkan informasi keuangan tersebut mungkin akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut. Hal ini menyebabkan materialitas merupakan pertimbangan utama dalam menentukan ketepatan laporan audit yang harus dikeluarkan. Karena bertanggung jawab menentukan apakah laporan keuangan salah saji secara material, auditor harus berdasarkan temuan salah saji yang material, menyampaikan hal itu kepada klien sehingga biasa dilakukan tindakan koreksi. Jika klien menolak untuk mengkoreksi laporan keuangan tersebut, auditor harus mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar, atau bisa jadi disclaimer, tergantung pada seberapa material salah saji tersebut. Agar dapat melakukan penentuan semacam itu, auditor bergantung pada pengetahuan yang mendalam mengenai penerapan konsep materialitas dalam proses audit. Berikut langkah-langkah dalam menerapkan materialitas dalam proses audit. Yang pertama, menetapkan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, menentukan materialitas kinerja. Kemudian yang ketiga, mengestimasi total salah saji dalam segmen. Kemudian yang keempat, mengestimasi salah saji gabungan. Dan yang kelima, membandingkan estimasi salah saji gabungan dengan pertimbangan pendahuluan atau yang direvisi tentang materialitas tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendahuluan auditor dalam menentukan materialitas dalam sebuah laporan keuangan yaitu yang pertama, materialitas adalah konsep yang bersifat relatif ketimbang absolut. Maksudnya, salah saji dalam jumlah tertentu mungkin saja material bagi perusahaan kecil, akan tetapi dapat saja tidak material bagi perusahaan besar. Kemudian yang kedua, tolak ukur yang diperlukan untuk mengevaluasi materialitas. Karena materialitas bersifat relatif, diperlukan dasar untuk menentukan apakah salah saji itu material atau tidak. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor kualitatif. Jenis salah saji tertentu mungkin lebih penting bagi para pemakai dibandingkan salah saji lainnya, meskipun nilai dolarnya sama. Salah saji yang mungkin terjadi dalam proses audit terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah salah saji yang berasal dari perbedaan antara pertimbangan manajemen dan auditor tentang estimasi saldo akun. Yang kedua adalah proyeksi salah saji berdasarkan pengujian auditor atas sampel dari suatu populasi. Adapun perhitungan langsung estimasi salah saji dapat dihitung dengan cara salah saji bersih dalam sampel dibagi dengan total sampel dikali total nilai populasi yang tercatat salah saji, itulah proyeksi langsung estimasi. Nah, kesalahan sampling timbul karena auditor hanya mengambil sampel dari sebagian populasi dan ada risiko bahwa sampel itu tidak secara akurat mewakili populasi tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu risiko audit. Apa sih itu risiko audit?
Sebelum kita membahas apa itu risiko audit, perlu kita ketahui bahwa risiko adalah segala hal yang terjadi di masa depan yang kemungkinan akan mengganggu jalannya kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam audit, risiko audit dapat diartikan sebagai risiko yang dihadapi auditor yang kemungkinan menghambat atau menghalangi auditor untuk mencapai tujuan audit, yaitu memberikan opini yang benar sesuai dengan kondisi real entitas yang diperiksa. Dengan kata lain, risiko audit dapat diartikan bahwa auditor yang telah memberikan opini audit, yaitu wajar tanpa pengecualian, akan tetapi terdapat salah saji yang material dalam laporan keuangan tersebut. Risiko audit merupakan suatu ukuran di mana auditor akan memberikan simpulan atau pendapat yang tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Risiko audit dipengaruhi oleh 3 unsur risiko lainnya, yaitu risiko inheren atau risiko melekat, yang kedua risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Yang pertama, risiko inheren atau IR berkaitan dengan sifat kegiatan yang bersangkutan tanpa memperhatikan lemah atau kuatnya pengendalian intern yang diterapkan dalam pengelolaan kegiatan tersebut sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh auditor. Yang kedua, risiko pengendalian atau RP adalah ukuran taksiran auditor bahwa pengendalian yang diterapkan audit dalam pelaksanaan suatu kegiatan tidak dapat mendeteksi dan mencegah terjadinya kesalahan atau kecurangan. Kemudian yang ketiga, risiko deteksi atau RD adalah ukuran risiko bahwa hasil pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti audit tersebut gagal mendeteksi adanya kesalahan. Nah, setelah melihat video dan mendengarkan sedikit penjelasan mengenai materialitas dan risiko audit, dapat kita nilai bahwa pada video sebelumnya, sang auditor menemukan nominal dalam laporan keuangan yang material, akan tetapi tidak dapat mendeteksi letak kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan tersebut, sehingga ini dapat menimbulkan risiko audit di masa yang akan datang. Contohnya, kesalahan pengambilan keputusan oleh stakeholder. Terima kasih telah menyimak video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you!